Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Selamat datang di channel YouTube saya, Syauqi Malik. Terima kasih telah bergabung di sini. Yang pertama, terima kasih untuk 1000 sekian subscriber YouTube saya. Terima kasih telah setia dari tahun 2017 kalau nggak salah sampai detik ini. Mungkin kita sudah belajar bersama tentang variasi nada sholawat, kemudian tutorial-tutorial tentang pendidikan ataupun tentang nada-nada sholawat. Mohon maaf kurang terlalu intens dalam membuat video karena kesibukan di dunia sehari-hari. Dan kalau ada saran atau masukan dari teman-teman, silahkan bisa disampaikan di kolom komentar. Kita akan buat tutorial variasi nada apa lagi ataupun apa yang perlu dibahas. Bisa disampaikan biar dapat kita belajar sama-sama. Untuk kali ini saya akan melanjutkan kemarin. Jadi alhamdulillah saya terpilih dari mengikuti pelatihan GTK Kemenak dengan platform Dugi Academy. Ada 75.000 guru di MI, MTS, dan Aliyah yang terpilih. Mungkin satu sekolah bisa 1 atau 2 guru saja yang mengikuti pelatihan ini. Namun masih dipersilakan bagi yang tidak terpilih untuk mendaftar juga sih. Nah, oleh karena itu, saya akan melanjutkan tentang pertemuan yang kemarin, yaitu tentang pelatihan GTK Kemenak. Saya share screen sekalian ya. Saya share screen. Jadi ini full screen mode. Nah, ini memang sendirian. Kita akan melanjutkan tentang Dugi Virtual Class Basic Training. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang pertemuan pertama adalah mempersiapkan kelas virtual, sudah menginisiasi pertemuan, sudah kemarin sudah kita lakukan. Sekarang kita akan melanjutkan tentang online assessment dan kolaborasi kelas virtual. Kalau kemarin membuat videonya bebarengan atau bersama-sama dengan Bapak Ibu guru lainnya, kali ini saya membuat videonya sendiri karena kemungkinan besok-besok belum bisa gabung dengan Bapak Ibu, ada acara selama seminggu full ya. Jadi ini saya sempatkan untuk membuat tutorial agar Bapak Ibu semua dapat mengerjakan tugas dari Dugi Academy yang akhirnya itu tanggal 25 September ini. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, langsung kita mulai saja. Online assessment. Nah, Dugi Virtual Class Basic Training. Jadi pada 4.2 membuat formulir digital atau Google Form. Ini Google Formulir untuk membantu dalam survei dan kebutuhan mengumpulkan data tertentu. Intinya adalah membuat Google Form, kemudian dikirimkan screenshot dari Google Form yang telah dibuat. Kita langsung mulai saja. Jadi kita lihat ini, langsung kita praktekkan biar lebih cepat. Sekarang kita buka akun ini ya. Kita buka. Kita buka Gmail yang ekstensinya @kemenak.go.id. Bisa dilihat ya. Nah, ini
Musyauki Malik, @madrasah G stripmu dan lain sebagainya itu @madrasah.kemenak.go.id. Kita buka email terlebih dahulu biar mudah. Kemudian kita klik new tab. Mungkin kalau tutorialnya terlalu cepat bisa diulang-ulang video ini ya. Kemudian kita masukkan drive.google.com. Nah, kita masukkan drive.google.com. Kita buka. Kita akan melihat apa yang ada di drive kita. Ini memang unlimited ya. Jadi akun dari Madrasah Kemenak ini unlimited, mau diisi berapapun juga terserah. Ini sudah saya gunakan 598,7 MB dan tidak masalah itu. Oke, langsung kita akan klik new. Kemudian Google Form. Nah, kita klik new, kemudian Google Form. Kemudian kita pilih saja blank form. Nah, ini akan ada di sini, sudah terbentuk di sini. Kita rename di sini ya. Kita rename di sini. Kita umpamakan ini adalah pemilihan, kan boleh survei kan, pemilihan ketua kelas 6, contoh ya, pemilihan ketua kelas 6. Jadi tenang saja Bapak Ibu, karena di Google Form itu sudah otomatis tersimpan, jadi tidak perlu nge-save. Kemudian kita pilih temanya dengan klik ini, custom size theme, kemudian choose image. Kita pilih biar enggak ungu seperti ini ya. Kita pilih terserah. Yang penting lebih menarik. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita masukkan di sini. Terserah mau nama siapapun juga boleh. Kita klik saja, kita pilih saja nama saya. Kan ini kan diisi oleh siswa. Jadi kita lanjutkan, kita nama saya ini required, jadi harus diisi, kalau tidak diisi tidak bisa mengirimkan Google Form ini. Kemudian kita add question, kita tambahkan nomor absen atau NIM atau apa ya, nomor absen kalau anak-anak ya, nomor absen. Nah, nomor absennya berapa, boleh diisi boleh tidak, ini kita umpamakan seperti ini ya. Kalau kita hanya menggunakan ini saja, kita angka saja, response validation number, kemudian in number juga, is number. Nah, ini sudah. Kemudian kita tambahkan dan seterusnya. Kita skip saja ya. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu, sudah mengetahui bagaimana caranya membuat Google Form. Ini bisa ditambahkan ketua kelas yang saya pilih, itu ada dikasih nama-nama, terserah. Jadi untuk soal ini 4.2 kita hanya perlu meng-screenshot ini ya, bisa PRTSC di sini ataupun menggunakan fitur snipping tool. Kita buka snipping tool, kemudian kita klik new, kemudian kita blok sini sampai sini. Nah, kita save snip. Nah, kita ketikkan form. Nah, save the picture. Ini bisa, tapi yang lebih mudah lagi seperti ini. Kita klik new, kita copy saja langsung di sini,
copy, kemudian kita pilih di sini di Microsoft Word. Kita ketikkan tadi tugas 4.2, kita paste. Nah, jadi ini nanti filenya saya bagikan di deskripsi, silakan bisa di-download Bapak Ibu dan teman-teman, silakan bisa di-download ya untuk acuan bagaimana cara menyelesaikan tugasnya. Mohon maaf ini suaranya tambah berisik karena ada tetangga yang mempunyai hajatan pernikahan. Aslinya sudah saya prepare jam berapa ya biar tidak ada suara-suara berisik. Nah, tapi ternyata jam 5.21 sudah berisik. Jadi mohon maaf, anggap saja backsound. Oke, kita lanjutkan. 4.2 kita anggap sudah selesai. Oke, sekarang 4.3 membuat kuis dalam Google Formulir. Nah, kita membuat kuis dalam Google Formulir. Dalam Classroom, Anda dapat membuat tugas kuis yang langsung terintegrasi dengan Google Form. Nah, silakan perhatikan video tutorial berikut ini. Aslinya Bapak Ibu dapat melihat video tutorial terlebih dahulu biar lebih paham, seperti itu ya. Setelah selesai membuat kuis, silakan kirim screenshot kuis dalam penugasan ini. Oke, kita masuk di Google Classroom. classroom.google.com. Nah, kita akan masuk di Classroom kita. Ini adalah Classroom yang saya ikuti dari Bapak Ibu juga. Ini adalah di virtual class. Nah, kita batch 80 ya. Kemudian yang kita lakukan seperti dalam tadi ya, menggunakan Google Formulir. Jadi kita akan masuk ke kelas kita. Contohnya ini ya. Ataupun yang kemarin saya gunakan ini saja. Yang people-nya sudah banyak. Ini terdiri dari memang peserta didik saya. Studentnya ini kelas 6 MI Salafiyah Tajusari. 16 student yang bergabung, ada 28 aslinya. Ya. Dari terkendala-kendala adanya kurangnya paket data, ya mohon maaf ya. Sudah ada pendataan beberapa hari yang lalu, bahkan sudah setengah bulan ya, tapi belum cair juga. Nah, ini teachernya. Oke, kita langsung ke classwork. Kita buat grade, kemudian quiz assignment. Jadi ini langsung terintegrasi dengan blank quiz Google Form. Jadi kita masukkan saja ini tematik, kemudian ini topiknya, kita masukkan ke latihan. Kita ketikkan di sini latihan pemanfaatan tumbuhan. Oke. Instruksi, silakan anak-anak mempelajari materi apa, kemudian mohon anak-anak bisa mengerjakan tutorial di bawah ini. Oke, silakan bisa mengerjakan tutorial di bawah ini. Oh maaf, soal ya, bukan tutorial. Silakan mengerjakan soal di bawah ini. Jadi silahkan ini diklik blank quiznya. Nah,
ini sudah terintegrasi dengan Google Formulir. Kita klikkan di sini soal pemanfaatan tumbuhan. Kemudian pertanyaannya, tumbuhan yang bisa digunakan untuk pewarna dengan warna kuning adalah apa? Nah, kemudian kita klik wortel, terus kunyit, tomat, dan lain sebagainya. Ini kita skip dulu nggih. Yang penting Bapak Ibu mengetahui bagaimana caranya. Kemudian kita answer key, kita isi apa yang paling benar. Nah, contoh ini adalah kunyit. Kita klik done. Nah, udah toh? Nah, kalau sudah, silahkan kita klik 4.3. Ini di copy begini juga boleh. Kemudian kita pastekan di Word. Nah, terus membuat kuis. Jadi silakan kirim screenshot kuis dalam penugasan ini. Jadi amannya silakan Bapak Ibu bisa new, kita snapping tool lagi ya. Kemudian kita copy, terus kita pastekan ke sini. Terus kita screenshot lagi. Nah, kita screenshot lagi yang di sini. Nah, kita screenshot lagi yang di sini. Ataupun ini sudah di assign juga boleh, di assign dulu. Kalau ini kan tidak saya assign karena nanti anak-anak bisa bingung soal apa ini, kan ini cuma tutorial. Nah, kemudian kita snapping tool lagi, new, set, copy, dimasukkan ke sini, paste. Oke, sudah. Ini tanda selesai penugasan 4.3. Sudah, kita save biar enggak hilang. Kita lanjutkan. Jadi maaf sekali ya, ini ada mungkin suara berisik ya. Anggap saja background karena ada hajatan di tetangga. Dan kalau mau nunggu hajatnya selesai baru saya buat video, sepertinya nggak sempat juga. Jadi mohon dimaklumi. Kita lanjutkan 4, membuat penugasan dalam kelas virtual. Nah, kalau 4.3 itu membuat kuis, nah, kalau saat ini membuat tugas kuis melalui Google Classroom pada hari pertama. Jadi dalam artian kalau tadi adalah menggunakan Google Form, ini adalah tugas kuis. Jadi tugas kuisnya itu pertanyaan. Nah, kita kembali ke sini, kita bang aja ini. Create. Ini ya, question atau pertanyaan. Benar kan? Coba. Anda diminta membuat tugas pada menghasilkan diminta tugas dalam classroom yang sudah Anda buat di hari pertama. Pertanyaan dalam classroom yang sudah Anda buat pada hari pertama. Oh, bukan. Jadi pada unit 4.5 Anda diminta untuk membuat tugas buat pertanyaan dalam classroom. Kalau ini pertanyaan, kalau ini adalah memang gimana ya? Sulit dipahami untuk
instruksi-instruksi dari tugas ini di Academy. Ada sama-sama, hampir sama-sama semuanya. Tugas kuis. Silakan perhatikan dan pahami video tutorial. Kalau tadi kan Google Form ya. 4.3 sudah benar. Ini juga sudah benar. Kemudian 4.4 membuat penugasan dalam kelas virtual. Anda diminta untuk membuat tugas kuis. Anda belum perhatikan video tutorial berikut ini. Anda diminta membuat tugas kuis melalui Google Classroom. Bentar. Oh seperti ini. Mohon maaf. Tadi jadi kita asumsikan gini aja ya. Yang tadi kita langsung jadi 2. Jadi kita 4.3 ini seperti ini. Sudah gini aja. Terus 4.4-nya cara praktis saja ini. Entah benar atau entah salah, wallahu a'lam. Jadi kalau saya ingin praktis-praktis saja ya. Enggak usah ribet. Terus ini adalah 4.4. Kita kopikan ini. Buat penugasan dalam kelas virtual. Ini kan seperti ini toh tadi. Kemudian tambah ini di copy lagi. Taruh sini. Udah, itu aja. Tidak usah pusing-pusing. Jadi hasilnya tadi kan pertama itu buat Google Form. Kemudian 4.2 itu membuat Google Form. 4.3 membuat Google Form yang ada answer key-nya. 4.4 juga membuat Google Form yang ada answer key-nya plus screenshot penugasan di ini di Classroom. Jadi biar lebih simpel saja kita buat langsung 2 aja seperti ini. Kita irit energi dan waktu. Oke, kita lanjutkan. 4.5 membuat tugas dalam kelas virtual. Kalau ini itu nggak usah seperti tadi. Langsung enter. Nanti Bapak Ibu teman-teman bisa mendapatkan filenya di deskripsi YouTube ini. Gratis ya. 4.5 membuat tugas dalam kelas virtual. Kita pahami 4.5. Jika pada unit 4.4 Anda diminta untuk membuat tugas kuis, pada penugasan ini Anda diminta membuat tugas dalam Classroom yang sudah Anda buat pada hari pertama. Silakan perhatikan pahami video tutorial. Silakan pahami tutorialnya terlebih dahulu, kemudian kirim screenshot tugas kuis yang sudah Anda buat. 4.5, kemudian 4.6. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ini mohon maaf ini itu salah ya. Yang beri instruksi salah. Ini harusnya di backspec ini tugas saja. Karena ini tugas. Jadi emang kami itu bingung ya. Mohon maaf ini Duki Academy. Kami itu aslinya rada-rada bingung. Karena tugas yang diberikan kepada kami itu kadang multitafsir ya. Sulit dipahami. Jadi seperti ini ya. 4.5 itu adalah tugas saja. Tugas bukan tugas kuis. Ini salah instruksinya. Mohon maaf. Ini saya kopas dari Google Classroom-nya Duki Academy soalnya. Terus tapi walaupun masih ada kesalahan, pihak dari Duki Academy sudah bagus dalam membuat instruksi, diberikan tutorial juga. Nah, mungkin kurang telitinya saja sedikit. Jadi memang kita sama-sama maklumi lah. Oke, kita lanjutkan membuat tugas dalam kelas virtual. Jadi mohon maaf kalau ini pandangan saya ke bawah karena ini menggunakan laptop ya, kan kameranya di atas. Terus kita langsung kita kembali ke sini. Kita create kemudian assignment
yang paling atas ya, atau tugas saja. Kita klik di sini. Kemudian kita masukkan tugas tematik, tema 2, subtema 3. Contoh. Silakan anak-anak memahami materi tentang apa, kemudian dilampirkan filenya juga bisa, ini ya, atau YouTube, tutorial YouTube bisa. Nah, kemudian silakan buat rangkuman dan fotokan, kemudian kirimkan ke dalam Google Classroom penugasan ini. Nah, kita masukkan topiknya, latihan atau tugas juga boleh. Kemudian ini kita set poinnya, poin paling besar itu berapa, di 100. Kemudian kita assign. Seperti ini, assign. Setelah di-assign, ini kita screenshot. Nah, kita screenshot. Di-assign dulu baru di-screenshot ya. Kalau ini memang tidak saya assign karena nanti bingung pesertanya. Kemudian kita screenshot, kita menggunakan snipping tool lagi. Snipping tool gratis ya dari Google, bukan dari Microsoft. Jadi sudah otomatis ada harusnya. Nah, kemudian kita copy. Aslinya lebih mudah menggunakan PRTSC di keyboard, tapi Bapak Ibu dan teman-teman tidak bisa melihat tangan saya untuk menyentuh keyboardnya. Jadi lebih baik menggunakan snipping tool saja. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. 4.5 sudah selesai. Terus 4.6 membuat pertanyaan dalam kelas virtual. 4.6. Kita lanjutkan. Anggap saja sudah di-assign dulu. Kemudian kita close. Masih di classwork ya, atau tugas kelas kalau bahasa Indonesianya. Kemudian di create question. Kita pertanyaannya dituliskan di sini. Contoh, wortel dapat memberikan warna atau apa ya? Ini ngasal ya. Nah, contoh kita buat pertanyaannya dalam tipe multiple choice ya, bahasa Inggrisnya. Kemudian kita ketikkan kuning, merah, hijau, atau apa. Nah, kemudian kita masukkan ke topiknya, latihan saja. Kemudian tanggalnya boleh di-set, boleh tidak. Nah, kemudian diklik ask. Ask ya. Di-ask dulu, kemudian baru di screenshot. Jadi tolong jangan di skip ya video tutorialnya, biar benar-benar paham. Setelah diklik ask, kemudian kita screenshot, kita klik copy dan kita masukkan ke sini. Belum di copy tadi ya pertanyaannya tentang membuat pertanyaan dalam kelas virtual. Oke, sudah. 4.6 sudah selesai. Kita lanjutkan. 4.7. Nah, quiz. Online assessment. Jika Anda ingin membuat beberapa pertanyaan dengan format jawaban pilihan ganda, Dropbox dan checkbook
maka sebaiknya Anda menggunakan model penugasan apa dalam Classroom. Ini ada Dropbox, Checkbook, ada pilihan ganda ya. Jadi kalau banyak itu, kalau tugas sepertinya enggak, tugas kuis, pertanyaan sepertinya enggak. Jadi sepertinya kalau menurut pemahaman saya yang benar adalah tugas kuis. Oke, yang benar adalah tugas kuis. Karena di tugas kuis itu kita bisa buka Google Form dan kita bisa masukkan pertanyaan dalam jenis apapun. Oke, kita lanjutkan. 5. Kolaborasi kelas virtual. 5.2 mengetahui status tugas. Ya. Pada unit 2, Anda sudah diminta untuk membuat kelas dan mengundang siswa. Kita silakan dibaca dulu. Kemudian silakan pahami dan lakukan simulasi mandiri mengikuti langkah dalam tutorial. Jadi kita harus masukkan langkah, kita harus melihat tutorial terlebih dahulu. Ya, sudah saya lihat ya. Sebelum saya mengerjakan ini, sudah saya lihat tutorialnya. Kita copy saja ini. Kemudian kita masukkan ke Word. Kemudian kita lihat to do. To do-nya ya. Di Google Classroom, kita klik. Nah, ini adalah menu guru, ini adalah menu siswa. Jadi yang kita perlu lihat status tugas kelas itu adalah to do di sini. Set. Nah. Jadi ini yang kita screenshot. Kita screenshot di to do. Kita screenshot ya. Screenshot menggunakan ini. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke sini. Yang penting ada to do-nya. Satu aja sudah cukup. Sambon. Kita lanjut ke 5.3. Sini lagi ya. 5.3 menyelesaikan tugas. Dalam beberapa kasus, beberapa siswa sudah mengumpulkan penugasan mereka, namun guru belum menerima penugasan tersebut pada Classroom-nya. Memang ya, karena langkah pengumpulan tugas yang tidak dilakukan siswa dengan tepat. Untuk mencegah hal tersebut, guru perlu menginformasikan cara upload tugas yang benar dan tepat pada siswa. Perhatikan video berikut. Kirimkan screenshot tugas yang sudah Anda selesaikan dalam Classroom rekan Anda sebagai tanda tuntas penugasan. Ini adalah kolaborasi kelas virtual. Jadi kita tidak bisa menggunakan ini, kita tidak bisa mengikuti pelatihan Dugi Virtual Class basic training dengan sendirian. Kita butuhkan teman-teman untuk menyelesaikan tugas ini. Jadi langsung saja, kita kan tadi sudah sampai di to do. Ulangan harian kita mengerjakan ulangannya teman. Nah, ini kita mengerjakan ulangannya teman. Tapi kalau ini adanya seperti ini ya, kita lihat. Mohon maaf, ini adanya ini, to-do-nya kan cuma ini ya. Jadi kalau untuk mengerjakan yang soal 5.2 itu kita sini harusnya ini bukan blank quiz, harusnya ya. Tapi adanya ini ya apa adanya. Jadi untuk rekan-rekan guru yang lainnya harap membuat soal tipe yang pertama adalah tipe tugas saja, bukan tugas kuis ya. Kemudian yang kedua adalah tipe tugas kuis, yang ketiga adalah tipe pertanyaan. Jadi teman-teman harus membuat itu semua biar bisa dikerjakan oleh guru lainnya. Kemudian kalau anggap saja ini enggak ada, Google Form-nya ini enggak ada, untuk
bukti penugasan ini. Kemudian kita klik add or create. Bentar. Oke, add or create. Nah, kita masukkan file. Anggap saja kita sudah mengerjakan tugasnya, kita foto dan kita add or create. Kita masukkan file. Kemudian kita cari filenya di My Drive, nggak ada. Desain upload ya. Browse, kita cari filenya. Anggap saja kita tadi foto. Nah, foto tadi, anggap saja ini. Kan mengupload file. Jadi mungkin ini tutorialnya, tugas yang berupa pertanyaan tidak bisa kita buat tutorialnya juga. Kemudian jangan lupa klik turn in. Nah, jadi yang diwanti-wanti itu adalah turn in-nya. Jangan lupa di turn in dulu. Set. Ini Bu Endang. Ini saya buat percobaan ya, yang turn in-nya. Kita turn in dulu. Turn in. Yang paling penting adalah turn in. Nah, kalau nggak di turn in sampai unsubmit ini ya, unsubmit. Kemudian baru di snipping tool lagi. Set, kita copy. Kemudian kita pastekan di sini. Pertanyaan ya. 5.3. Menyelesaikan tugas. Tugas saja, bukan tugas kuis. Ini adanya tugas kuis, jadi kita selesaikan apa adanya. Oke, kita lanjut. 5.4. Menjawab tugas kuis. Nah, ini baru benar. Ada di sini. Kita pastekan di sini. Jadi kalau tutorialnya terlalu cepat bisa diulang-ulang ya. Karena saya sudah terbiasa cepat. Mohon maaf ini. Saya ingin set-set ya gitu ya. Terus kita tugas kuis ini ya. Kirimkan screenshot tugas kuis yang sudah Anda selesaikan. Nah, jadi ini kita lihat di tugas kuis ini benar. Kita selesaikan sekarang. Oke. Surat Al-Asr terdiri dari berapa ayat? Surat Al-Asr itu wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 3 ayat ya. Kalau nggak salah 3 ayat ya. Ya semoga nggak salah. 3 ayat. Kemudian kita klik submit. Nah, jadi ini kalau Google Formulir ini dibuat oleh yang mempunyai akun edukasi, ada tulisan ini. This form was created inside of Direktorat KSKK Madrasah Kementerian Agama Indonesia. Kayak keren gitu ya. Terus kita klik submit. Set. Oke. Kita screenshot di sini. New. Set. Kita screenshot di sini. Kemudian kita pastekan. Sudah. Menjawab tugas kuis kelas virtual. Sampun. Kita lanjutkan pertanyaan lanjutan. Oh, ternyata nggak ada diminta untuk menjawab pertanyaan ya. Oke, nggak masalah. Pertanyaan selanjutnya adalah 5.5 penyimpanan hingga tanpa batas. Ini adalah keistimewaan dari akun @madrasah. Jadi kita mau membuat rekaman seperti ini, Google Meet, berapapun tidak masalah karena penyimpanannya tanpa batas, unlimited. Oke. Penyimpanan hingga tanpa batas.
Kemudian membuat folder dan upload file ke dalam drive. Jadi kita menujunya ke ini ya, drive.google.com. Nah, kemudian kita klik new folder. Kita anggap saja contoh. Terserah mau diapakan namanya. Kan udah ada contoh. Kita klik 2 kali. Set. Ini kita masuk ke dalam drive contoh. Kemudian kita masukkan file upload. Picture ya. Contoh ini ya. Kita klik 2 kali untuk upload. Kita tungguin dulu sampai selesai uploadnya. Nah, sudah toh? Kalau sudah seperti ini, silahkan di screenshot. Screenshot set. Nah, copy. Kemudian kita pastekan di sini lagi. Sudah. Kemudian 5.6 terakhir ini. Wow. Berkolaborasi dalam drive bersama. Kita copy dan kita pastekan di sini. Kemudian kita masukkan. Jadi gini ya. Untuk kolaborasi dalam drive bersama, share drive. Nah, wow. Sudah ada yang buat ternyata gerakan 5M COVID. Duki virtual class. Ini yang saya buat, ada 9 orang. Ada yang dibuat oleh rekan saya, 5 orang. Jadi kita akan klik new. Kita klik new di start share drive. Contoh. Kita masukkan saja contoh, kemudian kita klik create. Nah, kemudian kita tambahkan orang-orangnya, manage member. Siapa saja yang mau ditambahkan ke sini? Add people. Nah, ini kan saya pernah mengirim undangan ke Bu Anita, Bu Habibah, Bu Maria Ulfah, Bapak Miftahul Huda, dan Bu Nur Hikmah. Kalau orangnya sama, kita lanjutkan saja. Kita masukkan semuanya. Kan ini kan kolaborasi kelas virtual. Nur Hikmah. Simulasi training Dugi, oke. Boleh, terserah. Kemudian notify people untuk memberitahu dia, ataupun tidak usah di notif juga boleh. Nah, kemudian ini content manager, mereka itu sebagai apa? Kalau content manager itu bisa melihat, mengedit, dan membuang file yang di dalamnya. Nah, kalau kontributor hanya menambahkan file dan mengeditnya. Kalau komentar hanya mengkomen saja, kalau viewer hanya melihat. Kalau manager itu bisa membuang personnya atau membuang orangnya, menambahkan orang. Oke, kita klik share. Nah, sudah. Kita buat ininya ya, kita buat snipping toolnya, kita copy, kita screenshot yang di sini. Kita kopikan, kemudian kita pastekan di sini. Oke, kita save. Sudah selesai. Sudah selesai ya, kita tambah ini kolaborasi kelas virtual. Penugasan yang Anda buat dalam Classroom akan tersimpan secara otomatis dalam Google Drive akun edukasi Anda. Seluruhnya akan tersimpan dalam folder-folder otomatis yang terbentuk sesuai dengan kelas yang sudah Anda buat. Di mana folder Classroom tersebut akan tersimpan secara otomatis? My Drive atau Share Drive? Apa kira-kira?
Oke, ini sepertinya sudah sangat kita ketahui bersama, jawabannya adalah my drive. Kalau share drive itu enggak ya. Nah, oke, mari kita kolaborasi. Thank you. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Ini memang saya buat untuk rekan-rekan, Bapak Ibu, teman-teman juga. Mohon maaf ini yang tidak ikut pelatihan, ikut melihat juga tidak masalah. Para subscriber, terima kasih telah berkunjung di channel YouTube saya. Kita stop sharing dulu. Oke, terima kasih telah melihat dan mengamati serta menyaksikan tutorial untuk mengerjakan Dugi Virtual Class Basic ya. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan. Seandainya ada kritik, saran atau masukan ataupun yang saya kerjakan ini belum benar, silakan Bapak Ibu dan teman-teman bisa menuliskan pembenarannya di komentar. Oke. Dan buat teman-teman subscriber, jika ada yang ingin kita bahas atau kita sajikan, kita belajar bareng-bareng tentang variasi nada ataupun apapun itu, boleh dikirimkan ke komentar juga. Terima kasih ya. Dan kita akan belajar sama-sama. Jadi channel YouTube ini saya berusaha mendedikasikannya untuk pendidikan dan seni. Ataupun yang lainnya juga mungkin nanti ya. Tapi yang saya fokuskan untuk saat ini adalah pendidikan dan seni. Jadi tidak tentang prank-prank yang kurang bermanfaat itu. Jadi kita sajikan yang bermanfaat agar bisa dapat dinikmati, bahkan kita saat kita sudah dijemput sama yang kuasa, ini juga masih bisa bermanfaat sebagai amal jariah kita. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.